akan masuk ke materi tentang nuclear energy and radioactivity ya, atau energi nuklir dan radioaktivitas. Barangkali di sini sudah ada yang punya materinya ya, dari cutting atau dari seniornya. Ya, kurang lebih materinya sama ya, tidak terlalu banyak perubahan. Oke, kita mulai saja ya sesi perkuliahan dan diskusinya. Saya akan share PPT-nya yang sudah saya kirimkan di Google Classroom tadi pagi. Oke, seperti yang sudah tampak di layar kalian masing-masing ya, ini adalah materi pertama kita setelah pengenalan tentang energi alternatif pada pertemuan pertama kemarin. Oke, kita akan masuk ke outline. Di sini outline-nya yang pertama tentang definisinya ya. Sebetulnya bukan definisi bahan bakar ya. Definisi dari energi nuklir ya. Definisi dari energi nuklir, kemudian reaksi nuklir. Yang ketiga tentang radioaktivitas dan prinsip proteksi radiasi. Yang keempat tentang aplikasi energi nuklir, dan terakhir yang kelima reaktor nuklir dan jenisnya. Ini materi untuk 2 pertemuan sebetulnya sesuai kontrak kuliah ya. Materi untuk pertemuan kedua itu sampai pada radioaktivitas. Sementara untuk reaktor nuklir itu nanti akan dibahas pada pertemuan ketiga ya. Jadi nanti kita akan batasi sampai topik yang ketiga atau yang keempat ya. Oke, kemudian kita masuk ke topik pembahasan. Sebetulnya nuklir itu apa sih gitu ya? Nuklir itu sebetulnya adalah salah satu bentuk energi ya. Seperti halnya energi listrik, energi panas, energi mekanik gitu ya. Sama halnya seperti energi-energi tadi, yang membedakan di sini adalah sumbernya. Ya, di pertemuan minggu lalu kita sudah bisa membedakan apa itu energi, apa itu sumber energi, apa itu sumber daya energi. Nah, yang membedakan di sini itu adalah sumbernya dan juga sumber daya energinya. Jadi kalau energi listrik itu bisa berasal dari baterai misalkan ya, berasal dari reaksi hidrogen plus O2 ya, bisa berasal dari generator ya untuk listrik AC. Kalau energi panas bisa berasal dari tungku ya, dari batu bara yang dibakar, bisa berasal dari gas yang dibakar ya, seperti LPG misalkan gas butana itu, kemudian gas alam ya. Kemudian untuk energi mekanik bisa berasal dari gerakan angin ya, gerakan air gitu ya. Intinya semua objek yang moving itu dia memiliki energi mekanik ya. Kemudian nuklir berasal dari mana? Nuklir sampai tahun 1940-an itu belum dikenal oleh manusia. Jadi energi nuklir itu tergolong sebagai energi baru. Nah, asal muasalnya energi nuklir itu berasal dari persamaan yang terlihat di slide ini. Ini adalah persamaan ekivalensi antara massa dan energi yang dicetuskan, yang diperkenalkan oleh Einstein waktu itu ya. Tahun 1925 ya kalau nggak keliru ya, ketika Einstein memperkenalkan teorinya tentang special relativity ya. Itu special relativity ya, atau yang general relativity saya kurang ingat ya mana ya. Ada rumus ininya. Ini adalah persamaan yang cukup terkenal ya, E sama dengan mc kuadrat. Yang sebelah kiri itu adalah energi, yang sebelah kanan adalah massa dikalikan dengan konstanta kecepatan cahaya dikuadratkan. Dari persamaan ini kemudian muncullah sebuah fundamental dari ilmu fisika, bahwasanya yang dulunya dianggap bahwa massa itu berbeda dengan energi.
massa itu sebuah kuantitas ya. Massa itu adalah sebuah kuantitas yang itu sama sekali berbeda dengan kuantitas energi. Jadi tidak bisa dipertukarkan. Jadi massa ya jadi massa lain gitu ya, massa dipecah ya jadi massa lain gitu. Energi pun seperti itu, energi dikonvert menjadi energi lain. Jadi tidak, dulu belum dikenal bahwasanya energi itu sebetulnya adalah bentuk manifestasi massa dalam bentuk yang tidak terindra ya, tidak bisa divisualisasikan. Nah, kemudian Einstein muncul dengan prinsip seperti ini. Ini tentu saja mengguncang fundamental ilmu fisika klasik dulu ya. Ilmu fisika klasik di tahun 1940-an itu sangat terguncang dengan persamaan ini, sehingga kemudian lahirlah fisika modern. Fisika modern yang kita pelajari, yang kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku TPB di FISDAS 2 ya. Harusnya ini sudah pernah dibahas ya. Persamaan ini kemudian yang tadi saya sebutkan adalah persamaan kesetaraan antara energi dan massa. Jadi massa dan energi itu memiliki sebuah persamaan. Nah, dari persamaan ini ya, kemudian seorang fisikawan lain ya, itu meneliti ya, kalau memang massa dan energi itu memiliki sebuah kesetaraan, berarti massa bisa diubah menjadi energi. Begitu juga sebaliknya. Dan ternyata memang betul, hanya saja dalam konteks ini, dia bukan dalam skala makroskopik. Ya. Jadi eksperimennya bukan dalam skala makroskopik, tapi dalam skala mikroskopik, yaitu dalam tataran atom. Ya. Dalam tataran atom. Jadi dulu manusia itu mencoba membelah atom. Gimana caranya saya juga kurang tahu ya, gimana caranya atom itu bisa dibelah. Atom itu kan merupakan sebuah bagian terkecil dari sebuah materi ya. Bagian terkecil dari sebuah materi yang dia tersusun dari partikel-partikel subatom namanya ya. Partikel subatom itu ada neutron, ada proton, ada elektron. Itu yang kita pelajari dulu ketika di bangku SMA. Lebih jauh lagi ketika kita mendalami ternyata di bawahnya partikel subatom itu masih ada partikel lain. Jadi partikel subatom masih bisa dipecah-pecah lagi ternyata. Pecah-pecah lagi menjadi kuark namanya. Jadi proton itu terdiri dari kuark, neutron juga terdiri dari kuark. Nah, kembali lagi pada reaksi pembelahan ya. Ternyata ketika sebuah atom itu dibelah, ternyata ada massa yang hilang. Tanda kutip ya. Ada massa yang hilang. Interpretasinya bagaimana kok bisa disimpulkan ada massa yang hilang saat itu ya. Saat itu ternyata diukur massa sebelum dan sesudah terjadi reaksi pembelahan. Dan ternyata ada diskrepansi, ada sebuah pengurangan, ya, ada sebuah perbedaan antara massa sebelum dan setelah reaksi pembelahan terjadi. Nah, ternyata setelah diukur juga, setelah mengalami reaksi pembelahan, itu muncul energi. Muncul energi, entah dari mana asalnya ya, waktu itu belum dikenal ya yang namanya energi nuklir ya. Muncul sebuah energi yang terdeteksi ya. Nah, kemudian ya, digunakanlah persamaan yang ada di sebelah kiri. Jadi dari massa diskrepansi massa yang terukur dikalikan dengan C kuadrat, ternyata hasilnya mirip. Mirip seperti sejumlah energi yang muncul tadi. Kemudian disimpulkanlah bahwa dari massa yang hilang tadi ya, itu ternyata diubah menjadi bentuk energi. Ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi asal muasal dari nuklir itu berasal dari massa yang hilang ya, ketika sebuah atom itu mengalami reaksi pembelahan ketika itu ya. Massa yang hilang itu dikonvert menjadi energi. Tentu saja massa yang hilang sangat kecil ya, karena dalam tataran atomik, bukan kilogram ya.
ordernya bukan kilogram. Oke, jadi seperti itu kurang lebih asal muasalnya. Energi nuklir itu berasal dari reaksi pembelahan sebuah atom. Jadi membelah atom itu punya efek ternyata, itu dia bisa menghasilkan energi yang kemudian bisa diharvest, bisa dipanen gitu ya. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Energi nuklir dikenal di dunia ya. Nah, tinjauan secara atomik kurang lebih seperti ini. Jadi nuklir itu adalah energi yang berasal dari inti atom sebetulnya, bukan dari orbital elektron, berbeda dengan energi listrik ataupun energi kimia ya. Kalau energi listrik itu kan berasal dari elektron yang ada di orbital yang dia lepas. Di sini tidak digambarkan ya elektronnya ya. Di sini hanya digambarkan secara gamblang, itu adalah visualisasi dari sebuah neutron dan juga proton. Meskipun sebetulnya dalam kenyataannya tidak seperti ini mungkin ya. Karena secara visual inti atom itu tidak bisa diindra secara kasat mata tentu saja, dan juga secara menggunakan mikroskop sekalipun itu susah ya, sulit untuk diindra. Ini hanya sekedar visualisasi saja. Jadi kalau energi listrik itu tadi berasal dari orbital elektron yang lepas, kemudian dia berjalan gitu ya, tanda kutip mengalir gitu ya, berpindah dari atom satu ke atom berikutnya ya, yang disebabkan oleh adanya medan listrik antara kutub positif dan juga kutub negatifnya. Kalau energi nuklir itu yang ada di intinya ini tadi ya. Jadi energi nuklir itu kalau cuma dikasih beda potensial nggak akan keluar gitu ya. Dia butuh sebuah teknik tertentu. Dengan cara apa? Itu dengan cara membongkar inti atomnya. Membongkar bisa dibelah atau juga bisa digabung. Ya, tadi saya cuma menjelaskan pembelahannya saja. Karena teknologi nuklir memang dikenalnya awal mulanya itu dari reaksi pembelahan. Kemudian jauh-jauh kemudian dikenal juga yang namanya reaksi penggabungan. Intinya atom itu harus dibongkar dulu untuk bisa mengeluarkan energi nuklir gitu ya. Mau dibelah ataupun digabung. Jadi harus diubah, ada pengubahan. Efek dari pembelahan sebuah atom tentu saja tidak hanya menghasilkan energinya saja, tapi dia juga akan menghasilkan dua unsur baru, dua atom baru gitu ya. Jadi misalkan kalau atom karbon kan nomornya 12 ya. Atom karbon 12. Kalau dipecah misalkan jadi 6 sama 6 gitu ya, maka akan muncul dua atom baru, yaitu dua atom yang nomor atomnya 6. Intinya akan muncul sebuah unsur baru gitu ya. Nah, unsur tadi itu kemudian disebut sebagai unsur radioaktif gitu ya. Asal muasalnya kayak gitu. Kenapa radioaktif? Karena dia bukan memancarkan sinyal radio ya. Karena dia memancarkan sebuah pancaran ya, atau sebuah apa istilahnya ya, sebuah ya pancaran paling gampangnya ya, pancaran radioaktif yang kemudian kita mengenalnya sebagai radiasi. Tapi radiasi di sini pun sebetulnya dalam konteks yang spesifik kalau membahas tentang energi nuklir itu adalah radiasi yang sifatnya adalah radioaktif ya. Sementara radiasi yang kita kenal secara umum itu kan ada radiasi panas, ada radiasi elektromagnetik gitu ya. Khusus untuk pembahasan dalam konteks energi nuklir, radiasinya itu adalah radioaktif. Di sifat radioaktivitas itu bisa dikarakterisasi dengan mengukur ya, atau dengan mengetahui jenis pancaran radiasi yang dihasilkan. Jadi setiap partikel yang radioaktif itu akan memancarkan radiasi tertentu ya, gitu.
Jadi ketika nukleus tadi, nukleus, nah itu juga asal muasalnya kata-kata nuklir ya. Nukleus dalam bahasa asingnya itu kan adalah inti ya, inti atom. Jadi nuklir itu adalah energi yang berasal dari nukleus atau dari inti atom. Inti atom itu ada tersusun dari proton dan juga neutron. Proton sendiri itu terdiri dari 2 kuark up dan 1 kuark down. Sementara neutron itu terdiri dari 1 kuark up dan 2 kuark down. Nah, susunan dari kuark pada proton dan neutron ini nanti akan menentukan muatan dari setiap partikel tadi. Kalau kita pahami, 1 proton itu bermuatan positif 1,9 kali 10 pangkat minus 19 ya kalau tidak keliru. Itu kenapa kok bisa segitu nilainya? Karena di sini dia terdiri dari 2 kuark up dan 1 kuark down. Sementara neutron karena dia terdiri dari 1 kuark up dan 2 kuark down, dia muatannya menjadi 0. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, 1 kuark up itu muatannya sekitar 1,6 ya, plus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Sementara 1 kuark down itu muatannya sekitar, sorry, kebalik ya. Jadi intinya penjumlahan 1 kuark up ditambah dengan 2 kuark down itu menjadi 0 gitu ya. Sementara penjumlahan dari 2 kuark up ditambah 1 kuark down itu menjadi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Untuk mencari satu muatan kuark up dan juga muatan kuark down tinggal kita gunakan aljabar biasa ya. Kita bisa dapatkan berapa muatan 1 kuark up dan 1 kuark down. Nah, kemudian ditelisik kembali, kalau kita tahu persamaan Coulomb, bahwasanya muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak, ya kan? Tapi hal yang aneh terlihat pada inti atom. Proton itu adalah muatan positif. Bagaimana proton bisa sticky together gitu ya, stick together. Artinya bisa nempel satu sama lain. Padahal mereka muatannya sejenis. Seharusnya mereka itu akan berhamburan, tidak bisa gabung jadi satu. Gitu ya. Apakah karena ada neutron? Tidak, neutron muatannya netral. Jadi secara hukum Coulomb, harusnya neutron tidak akan memberikan sumbangsih terhadap merekatnya proton antar satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi misteri ya, sampai 1940-an tadi. Sampai 1950-an bahkan ya. Itu masih menjadi misteri. Mengapa proton itu bisa nempel satu sama lain. Kemudian pada akhirnya dirumuskanlah gaya-gaya fundamental. Gaya fundamental di alam itu kan ada 4. Yang pertama itu adalah gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik itu kemudian kalau diturunkan ada gaya magnet, ada gaya listrik, ya. Gaya elektrostatik. Gaya Coulomb termasuk salah satunya. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu ya gaya yang terjadi antara 2 massa yang saling interaksi, yang sifatnya tarik-menarik. Ya. Akan bumi dengan bulan, bumi dengan matahari, ya. Itu terjadi gaya gravitasi. Jadi disebabkan oleh adanya massa. Kalau gaya elektromagnetik tadi disebabkan karena adanya muatan, karena adanya magnet ya, kutub-kutub magnetik. Itu adalah 2 gaya fundamental yang dikenal sebelum munculnya fisika modern. Kemudian setelah lahirnya fisika modern, kemudian ada tambahan 2 gaya lagi. Yang pertama yaitu adalah gaya interaksi lemah dan gaya interaksi kuat. Nah, yang terjadi di dalam inti atom itu adalah gaya fundamental yang disebut sebagai gaya interaksi kuat. Ya. Nah, gaya interaksi kuat itu yang ketika terjadi pembelahan, dia keluar, dia lepas, dia muncul sebagai energi nuklir. Gitu ya. Jadi energi nuklir itu sebetulnya bentuk manifestasi dari gaya interaksi kuat yang lepas dari dalam inti atom. Jadi ceritanya seperti itu. Ya. Jadi setiap energi itu pasti ada gaya yang menjadi penyebabnya, ya. Yang menjadi sumber dia ada.
energi potensial gravitasi, ada gaya gravitasi. Kemudian energi apa lagi? Energi listrik tadi ya, itu berasal karena ada gaya listrik dan lain sebagainya. Oke, itu tentang intro terkait dengan inti atom ya. Jadi seharusnya sudah clear di sini bahwasanya nuklir energi itu atau energi nuklir itu berasal dari inti atom yang dia mengalami istilahnya itu adalah transmutasi. Transmutasi atau perubahan struktur dari inti atom. Bisa dia terbelah ataupun bergabung. Gitu. Nah, kemudian energi nuklir itu tadi kan saya jelasin hanya dari reaksi pembelahan saja atau dikenalnya dengan istilah fission reaction, yaitu reaksi fisi. Ya. Reaksi fisi itu adalah reaksi pembelahan yang mana itu terjadi ketika sebuah atom, nah ini adalah caranya. Jadi jika sebuah atom berat, yaitu uranium, katakanlah di sini uranium 235, itu ditembak, tanda kutip ya, ditembak dengan sebuah neutron ya, partikel neutron, maka ketika neutron itu bergabung dengan inti uranium, dia menjadi tidak stabil. Yang awalnya stabil ya 235, ketambahan neutron menjadi 236. Dia tidak stabil. Nah, sifat alami dari semua partikel di alam ya, itu adalah mengejar kestabilan. Itu adalah sifat alami. Benda bergerak itu akan cenderung menuju ke tempat yang stabil. Pendulum bergerak, dia akan cenderung berhenti hingga mencapai posisi seimbang atau posisi stabil. Gas bergerak, lama-lama dia akan berhenti pada titik setimbangnya, stabilnya. Jadi semua benda di alam, tidak terkecuali, itu selalu mengejar yang namanya kestabilan atau keseimbangan. Begitu pula dengan atom. Atom ketika dia ditembak dengan sebuah neutron, masanya menjadi berubah, dia tidak stabil. Kenapa nggak stabil? Dalam konteks gaya interaksi kuat itu terjadi karena adanya penambahan massa, sehingga gaya persatuan massanya menjadi berkurang, nggak stabil, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan meluruh. Akibatnya dia akan terpisah. Dia akan terpisah menjadi atom yang lain. Dalam contoh yang ada di slide, satu atom uranium itu akan terbelah ya, akan terpisah menjadi dua atom. Di sini atom xenon ya, Xe 134 dan juga atom Sr, atom strontium 100 ya. Nah, xenon 134 dan strontium 100 ini memiliki sifat yang lebih stabil dibandingkan dengan uranium 236 ya. Jadi dia sudah stabil. Dia sudah stabil. Nah, ternyata untuk mencapai kestabilan tadi ya, itu harus melepas dua partikel neutron lagi ya. Kenapa? Ya karena xenon nilai setimbangnya itu di angka 134 ya, nomor masanya. Sementara strontium nomor timbangnya itu adalah pada nomor massa 100. Kalau dijumlah itu kan hanya 234. Jadi ada dua kelebihan di sini. Ada dua kelebihan. Apa yang akan dilepaskan? Dilepaskan adalah neutron, karena neutron di sini muatannya adalah netral. Dia terlepas. Jadi dalam satu reaksi pembelahan itu akan menghasilkan minimal 2 neutron. Jadi bisa lebih, karena minimal bisa lebih. Kalau untuk kasus uranium biasanya 2-3. 2-3 neutron, tergantung dari atom setelah reaksi pembelahan. Jadi tidak selalu setelah reaksi pembelahan atom yang tercipta itu adalah xenon sama strontium. Bisa jadi atom-atom yang lain. Bahkan atom radon ataupun atom besi misalkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena di sini terjadi penambahan neutron, tadi kan yang nabrak 1 neutron. Kemudian setelah reaksi jadi 2 neutron. Ada penambahan neutron. Akibatnya apa? Akibatnya 2 neutron tadi, kalau itu tidak dimoderasi, dia tidak diserap gitu ya, maka dia akan menabrak atom uranium di sebelahnya. Yang terjadi apa?
Yang terjadi kemudian adalah reaksi berantai. Jadi dari 1 neutron jadi 2 neutron, dari 2 neutron menjadi 4 neutron ya, dari 4 neutron menjadi 8 neutron, demikian seterusnya. Itu kalau 2 ya, setiap reaksi. Bisa jadi 3 gitu ya. Nah, reaksi ini kemudian disebut sebagai reaksi fisi berantai. Ini yang terjadi di dalam reaktor nuklir, di dalam bom atom, ya, di dalam setiap reaksi fisi pembelahan yang ada di bumi, ya, reaksi fisi berantai. Jadi reaksi fisi itu akan terus berlanjut kalau dia tidak dikontrol atau tidak dihentikan. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi fusi atau reaksi penggabungan ya, fusion, berasal dari kata fusion ya, bergabung. Ini adalah kebalikan, reverse dari reaksi pembelahan. Nah, pada reaksi fusi itu tidak diperlukan neutron sebagai pemantik atau sebagai pemicu awalnya. Kalau reaksi pembelahan itu wajib ya, harus ada neutron awalnya sebagai pemantik. Jadi reaktor nuklir itu kalau dibiarin aja nggak bakalan nyala-nyala. Jadi nyalainnya dikenal dengan istilah reaksi start-up ya. Itu dengan cara memasukkan sumber neutron. Baru dia bisa menyala, tanda kutip ya. Karena sebetulnya menyala di sini itu bukan berarti dia terbakar. Karena reaksi nuklir itu berbeda dengan reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakaran kan reaksi kimiawi. Gitu. Sementara reaksi fusi itu bisa terjadi tanpa memerlukan neutron. Tapi syarat untuk terjadinya ini lebih berat daripada reaksi pembelahan. Oleh karena itu sampai sekarang reaksi fusi itu sulit untuk diterapkan pada reaktor nuklir. Kenapa? Ya karena sampai sekarang belum ada yang sifatnya bisa dikomersialisasi. Ya. Baru ada di lab skala laboratorium saja. Apa saja syaratnya? Yang pertama syaratnya dia harus berada dalam medan tekanan yang besar. Medan tekanan yang besar itu sangat susah kita dapatkan. Ini sangat besar ya, bukan hanya medan tekanan yang besar, yang sangat besar. Salah satu cara untuk mendapatkan tekanan yang besar itu adalah kalau secara alami itu harus berada dalam medan gravitasi yang besar juga. Contohnya di bintang, di matahari, di Alpha Centauri, ya, di Betelgeuse. Ya, di bintang-bintang mereka memiliki gaya gravitasi yang besar. Kenapa? Karena massa bintang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan massa planet, dibandingkan dengan massa bumi. Jadi di bumi itu mustahil tercipta medan gravitasi yang cukup untuk dilakukan reaksi fusi, ya. Tidak mungkin. Kemudian yang kedua, bisa saja dengan cara menggunakan laser. Menggunakan laser. Laser ketika dia ditambahkan ya kepada sebuah atom gas di sini, maka atom tadi dia pasti akan bervibrasi, akan bergerak. Nah, gerakannya itu semakin cepat, akan semakin bagus untuk reaksi fusi. Jadi dikenalnya dengan istilah laser confinement. Jadi inti-inti tadi ya, yang akan digabungkan itu ditembak dari segala arah menggunakan cahaya laser intensitas tinggi. Sehingga lama-lama matahari tadi itu akan mengecil dan akhirnya akan bergabung, ya, bersatu antara satu dengan lainnya sehingga tercipta reaksi fusi. Gitu. Kalau reaksi pembelahan itu menghasilkan 2 atom baru, kalau reaksi fusi kebalikannya, dari 2 atom menjadi 1 atom. Pada contoh di slide ini adalah atom H dengan atom H, sama-sama atom H ya. Yang membedakan di sini adalah nomor masanya. Atom H yang satu mempunyai nomor massa 2, dikenal dengan istilah deuterium. Ini adalah isotop dari hidrogen. Apa itu isotop? Nanti kita lihat di belakang. Kemudian yang satunya lagi yaitu hidrogen dengan nomor massa 3, disebut sebagai tritium. Tapi nomor atomnya sama-sama 1, ya, nomor masanya saja yang berbeda. Jadi protonnya 1 ya, tapi neutronnya yang berlebih di sini. Nah, ketika digabung mereka akan mengalami reaksi fusi dan menghasilkan
He4, ya, helium dengan nomor massa 4. Nah, He4 ini adalah sebuah inti yang stabil. Kalau tadi H sama H2 dengan H3 ya, itu adalah sebuah inti yang tidak stabil. Nah, karena tadi nomor massanya adalah 2 dan juga 3, 2 plus 3, 5 ya. Sementara helium itu nomor massanya adalah 4, helium stabil itu 4. Maka otomatis di sini akan ada satu neutron yang dipancarkan. Jadi dalam reaksi fusi pun dia akan menghasilkan neutron berlebih. Jadi keluar neutron. Tapi neutron ini tidak akan dipakai untuk reaksi penggabungan berikutnya, karena reaksi penggabungan tidak memerlukan neutron. Jadi neutronnya diapakan? Ya dibuang gitu ya. Tidak dimanfaatkan, kecuali kalau memang ada kebutuhan lain, misalkan untuk aktivasi neutron ya, untuk keperluan identifikasi jenis material. Itu nanti konteksnya dari luar ya, di aplikasi teknologi nuklir. Jadi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya reaksi nuklir itu bisa terjadi secara alami hanya di bintang. Atau di matahari, bintang kita kan matahari ya, dengan atas pria. Selain itu di planet tidak mungkin terjadi secara alami reaksi fusi. Hanya mungkin terjadi secara artifisial ya. Itu pun masih dalam skala lab kalau di bumi ya. Di dalam skala lab. Nah, kemudian karena energinya itu berasal dari inti atom, tentu saja dalam konteks analisisnya ya, itu bisa menggunakan satuan-satuan atomik. Salah satunya adalah satuan massa atom. Di mana satu satuan massa atom itu didefinisikan seper-12 dari massa karbon C netral. Ya, dari atom C12. Yang mana kalau dikonversi ke kilogram, satu satuan massa atom itu sama dengan 1,66053 10 pangkat min 27 kg. Sangat kecil sekali. Nah, dari diskrepansi massa yang muncul, ya, kalau dikonversi menjadi energi menggunakan persamaan kesetaraan massa energi tadi, itu setara dengan 931,5 mega elektron volt. Jadi kalau diskrepansi massanya itu adalah 1 SMA ya, atau 1,66 pangkat min 27 kilo tadi, maka energi yang dimunculkan sebagai energi nuklir itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 10 joule, atau setara dengan 931,5 mega elektron volt. Ini dari 10 pangkat min 27, gram ya, bukan kilogram ya. Jadi kalau 1 gram massa yang dikonversi jadi energi, ya nilainya tinggal dikalikan saja. Berarti sekitar berapa? Sekitar 1,5 kali 10 pangkat 17 joule. Jadi dari 1 gram massa yang terkonversi menjadi energi itu dapat membangkitkan energi nuklir 1,5 10 pangkat 17 joule. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian radioaktivitas. Kita tahu bahwa reaksi pembelahan tadi itu akan menghasilkan atom-atom yang lebih stabil. Tapi pada kondisi tertentu, dia juga bisa menghasilkan atom-atom yang masih metastabil. Metastabil ini adalah istilah atom dengan nomor massa sedikit berbeda dari nomor massa stabilnya. Biasanya tulisannya itu nanti ada M-nya di belakang. Misalkan xenon 134 tadi. Kalau dia metastabil tulisannya jadi xenon Xe134M. Itu adalah metastabil. Nah, atom-atom yang sifatnya metastabil itu masih akan memerlukan proses untuk menjadi atom stabil. Dengan cara apa? Dengan cara memancarkan radiasi. Kemudian disebut sebagai radioaktivitas. Jadi radioaktivitas ini berbeda dengan reaksi pembelahan ataupun reaksi penggabungan tadi. Ini murni terjadi secara spontan ya, kalau radioaktivitas. Kalau reaksi pembelahan kan harus ada pemicu. Reaksi fusi pun sebetulnya harus ada pemicunya, tekanan yang besar.
agar intinya bisa gabung. Tapi kalau radioaktivitas ini adalah sifat alami dari atom yang tidak stabil ya, untuk menuju kestabilan. Nah, ditinjau dari jenis pancaran radiasinya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah peluruhan alfa. Istilah peluruhan di sini atau decay ya, itu adalah proses berubahnya atom yang tidak stabil menjadi atom yang stabil. Jadi di sini untuk yang alfa decay ya, atau peluruhan alfa kalau dibahasakan, di sini ada atom Sg dengan nomor 263. Ini belum stabil atomnya. Kemudian untuk menuju stabil, dia melepaskan satu partikel helium. Nah, helium sebetulnya atom juga ya. Namun dalam konteks radioaktivitas, satu partikel helium yang dipancarkan ini kita sebut sebagai partikel alfa. Jadi alfa itu sebetulnya adalah atom helium yang dia diradiasikan atau yang dipancarkan. Itu. Nah, setelah dia memancarkan helium, dia berubah menjadi RF, ya. RF 259, Rutherfordium 259. Nah, RF 259 itu adalah inti yang sudah stabil, ya, atau yang sudah stabil. Kemudian selain pancaran alfa, bisa juga pancaran beta. Beta di sini itu adalah elektron. Beta minus ya. Beta minus itu adalah pancaran elektron. Contohnya di sini adalah sebuah atom karbon 14. Karbon itu kan sebetulnya stabilnya adalah 12 ya, kalau nomor masnya 12. Di sini dia 14. Dia nggak stabil ya. Karbon 14 tidak stabil. Untuk stabil bagaimana? Dia harus meluruh. Meluruh, dia harus memancarkan sebuah partikel. Apa yang dipancarkan? Yang dipancarkan di sini adalah elektron. Elektron dipancarkan. Atau beta partikel ya istilahnya ya. Beta partikel. Beta partikel dipancarkan. Apa yang berubah? Nomor masanya nggak berubah karena satu elektron itu nilainya sangat kecil sekali dibandingkan dengan massa proton ataupun neutron. Yang berubah di sini hanya nomor atomnya saja, dari 6 jadi 7 ya. Kenapa? Karena tadi sudah kehilangan satu muatan negatif ya. Satu muatan negatif sudah hilang satu. Sehingga di sini nomor atomnya naik 1 jadi 7. Menjadi nitrogen 14. Nitrogen 14 ini adalah sebuah atom yang stabil gitu ya. Jadi C14 itu akan mengalami reaksi peluruhan beta minus untuk menjadi atom stabil nitrogen 14. Kemudian kebalikan dari beta minus ada beta plus. Beta plus ini memancarkan partikel antipartikel dari elektron yang kita sebut sebagai positron. Jadi positron itu masanya sama seperti elektron, tapi muatannya positif, enggak negatif. Contohnya di sini adalah atom fluorin ya. Atom fluorin 18, ini enggak stabil ya. Ini enggak stabil. Fluorin itu berapa harusnya? BCN ya. OF. Ya, ini nggak stabil ya, mungkin 19 ya, untuk fluorin yang stabil. Sehingga untuk stabil, dia akan memancarkan satu partikel positron atau beta partikel positif ya. Di sini ada neutrino ya, tapi tidak akan kita bahas secara spesifik neutrino di sini. Ada neutrino dan juga anti neutrino. Menjadi sebuah atom yang lebih stabil yaitu atom O, atom oksigen ya. Atom oksigen 8, nomor masanya 18. Dia stabil. Kemudian yang terakhir, ini adalah pancaran yang tidak membawa massa. Kalau elektron, positron, sama helium dia kan membawa massa. Karena itu adalah bentuk partikel, mereka bentuk partikel. Yang terakhir ini tidak membawa massa, jadi hanya foton saja. Foton itu kan bentuk energi elektromagnetik ya. Jadi foton itu sama seperti cahaya, dia juga dibawa dalam bentuk foton-foton yang bukan bentuk partikel. Ya meskipun dalam fisika modern sebetulnya juga ada dualitas ya, antara partikel dengan gelombang, partikel dengan pancaran. Tapi sekali lagi ya nggak akan kita bahas dalam di sini ya. Yang terakhir disebut sebagai
peluruhan gamma. Peluruhan gamma di sini adalah sebuah peluruhan yang terjadi ketika sebuah atom itu tidak stabil secara spinning ya, spin. Jadi di dalam atom itu juga memiliki nilai spin. Ketika nilai spinnya itu tidak dalam kondisi yang tidak stabil, tidak seimbang, maka dia harus mengurangi spinnya. Ketika spinnya berkurang, maka otomatis harus ada energi yang dilepas. Karena atom yang spinning itu kan memiliki energi ya. Sama halnya seperti bola basket yang berputar, dia memiliki energi rotation. Ataupun gasing gitu ya, roda berputar, dia kan memiliki energi. Jadi kalau tiba-tiba berhenti, maka otomatis harus ada yang mengerem gitu ya. Mengerem kemudian muncul sebagai energi panas. Nah, sama halnya dengan peluruhan gamma ya. Karena di sini spinningnya menjadi 0 ya, setelah terjadi peluruhan, maka otomatis harus ada energi yang dilepaskan. Nah, energi yang dilepaskan itu dikenal sebagai gamma ray ya, atau sinar gamma. Itu ya. Nah, gamma ray ini yang kemudian dia banyak digunakan untuk berbagai aplikasi non-daya. Aplikasi energi nuklir untuk non-daya. Misalkan untuk pencitraan medis, ya, kemudian untuk radioterapi dan lain sebagainya. Untuk NDT ya, non-destructive test dan sebagainya. Itu ya. Karena sifat dari gamma ray tadi dia berupa gelombang elektromagnetik, cuman bedanya dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga daya tembusnya juga sangat tinggi dibandingkan dengan sinar tampak ya. Jadi kalau kalian belajar tentang spektrum cahaya, kalian belajar tentang spektrum gelombang elektromagnetik ya, gamma ray itu berada di paling ujung kanan, jadi dengan frekuensi paling besar itu gamma ray. Di sebelahnya itu ada X-ray ya, sinar X. Kemudian ada microwave kalau nggak keliru ya. Ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini sering dipakai untuk alat pemanas atau masak. Kemudian ada UV ya, ultraviolet. Kemudian baru di situ nanti ada cahaya tampak, ya. Cahaya matahari, misalkan cahaya lampu. Ya. Baru setelah itu nanti ada infrared, ya. Cahaya inframerah. Ini sudah tidak bisa dideteksi secara kasat mata. Kemudian di bawah infrared ada gelombang radio yang paling kecil frekuensinya ya. Gitu. Kemudian kita tadi sempat singgung bahwa ada salah satu peluruhan yang itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan medis. Meskipun dia bisa dimanfaatkan, tapi dia tetap harus dalam batasan, tetap harus di bawah standar ambang. Jadi tidak asal serta-merta dipakai. Kenapa? Ya karena sifatnya gamma ray itu secara natural itu sebetulnya adalah menembus ya. Kalau menembus itu kan bisa merusak juga kan. Merusak apa? Ya kalau dipakai untuk kita gitu ya, untuk jaringan manusia ya bisa merusak jaringan-jaringan yang ada di tubuh manusia. Oleh karena itu kemudian diterapkanlah prinsip-prinsip proteksi radiasi. Jadi sifatnya di sini proteksi itu adalah untuk membatasi jumlah radiasi yang dipakai untuk keperluan medis ataupun untuk keperluan industri ya. Nah, sifat-sifatnya itu kemudian dituliskan dalam sebuah aturan yang dikenal sebagai ALARA. Ini sebetulnya adalah prinsipnya. Dokumennya nanti beda sendiri. ALARA itu apa? ALARA itu adalah as low as reasonably achievable. Jadi serendah mungkin jumlah radiasi yang diperoleh. Ini adalah prinsip yang pertama. Ini dikenalkan ya atau dikeluarkan oleh ICRP. Ya. ICRP itu adalah International Commission on Radiological Protection. Nah, kemudian karena dinilai prinsip ALARA ini terlalu ketat ya, ketat tanda kutip, karena as low as reasonably ini kan jatuhnya nggak ada batasannya berapa gitu. Yang penting sekecil mungkin, tapi nggak ada nilainya.
Kemudian diupdate dengan konsep yang namanya ALADA, as low as diagnostically acceptable. Jadi kalau ALADA tadi itu sekecil-kecilnya, tapi tidak ada batasan berapa nilainya. Kalau ALADA dia mempunyai batasan. Batasannya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai diagnostik oleh ahli ya. Jadi misalnya kalau dia dipakainya untuk keperluan medis ya oleh dokter radiologi ya. Dokter yang mengambil spesialisasi radiologi. Berapa nilai batasannya? Atau oleh badan-badan radiologi dunia ya. Jadi untuk setiap terapi misalkan ya menggunakan radioterapi, menggunakan gamma ray di situ ditentukan dulu sebelum dilakukan radioterapi jaringan mana yang akan disinarin gitu ya. Tentu saja setiap jaringan beda-beda ya. Jaringan kulit berbeda dengan jaringan otot misalkan ya. Atau pada jaringan organ misalkan. Kalau terapinya itu untuk organ misalkan. Jadi seperti itu. Radioterapi biasanya banyak dipakai untuk pengobatan kanker yang stadium 3 sampai 4. Yang menggunakan radioterapi, menggunakan gamma ray. Jadi sifat tembusan dari gamma ray yang tinggi ya, dia digunakan untuk merusak sel kanker. Untuk merusak sel kanker yang dia menjangkiti organ ataupun jaringan tubuh. Cuman tadi itu harus dengan catatan. Jadi seperti halnya obat ya. Obat itu bisa mujarab kalau sesuai dosis. Begitu pula dengan radioterapi ya. Dia akan mujarab kalau dia sesuai dosis. Kemudian dikenal dengan dosis radiasi kalau dalam konteks radioterapi. Bagaimana cara menghitungnya itu butuh mata kuliah sendiri ya. Terlalu detail nanti kalau kita belajar tentang cara menghitung dosis radiasi untuk proses-proses medikal. Kalau misalkan untuk proses industri, ya oleh orang yang dia memiliki STR sebagai ahli NDT misalkan ya, dia harus punya sertifikasi terampil di bidang itu ya. Dan dia bisa mengetahui berapa dosis yang bisa dikenakan pada sebuah peralatan industri misalkan ya. Tentu saja beda material, beda juga dosisnya. Misalkan untuk NDT sebuah pipa dari stainless tentu akan berbeda nilai dosisnya ketika untuk NDT sebuah pressure vessel yang menggunakan baja ya. Ataupun sebuah kabel yang menggunakan tembaga, itu nilainya akan beda-beda. Tergantung dari kebutuhan. Kenapa? Karena tidak hanya jaringan tubuh ya. Bahan-bahan seperti metal itu kalau dikenakan radiasi yang berlebih itu juga akan menjadi kropos ya. Menjadi getas istilahnya ya. Kenapa menjadi getas? Karena ketika diradiasi bisa ada kemungkinan unsur ataupun atom penyusunnya itu berubah. Tadi seperti halnya pada reverse reaksi yang tadi itu ya. Jadi bisa terjadi proses reverse. Jadi gitu ya. Yang dipakai sekarang yang mana? Yang dipakai sekarang yang terakhir, yang konsep atau prinsip ALADA ya. As low as diagnostically acceptable ya. Nah, itu biasanya kalau kita ke rumah sakit gitu ya, kita pasti akan ditanya, sudah misalkan mau keperluan ronsen gitu ya, sudah pernah ronsen berapa kali dalam tahun ini, misalkan oleh dokternya pasti akan ditanya. Kenapa? Yaitu nanti dijadikan sebagai patokan dalam menghitung dosisnya apakah sudah melampaui atau belum. Tentu ya kita pasti jarang sebetulnya ya. Mungkin sebagian dokter tidak akan terlalu ini terhadap nilai dosisnya. Tapi kalau untuk pasien yang memang sering gitu ya, yang sering berobat di situ pasti akan ada nilainya. Di dalam rekam jejak medisnya pasti ada nilai berapa kali dalam 1 tahun itu sudah radioterapi atau sudah ronsen. Ya tentu nggak bisa banyak-banyak ya. Sudah ada takarannya sendiri. Gitu. Jadi selama nilai takarannya belum melebihi nilai ambang batasnya ya, yang secara diagnostically tadi bisa merugikan, maka itu diperkenankan. Tapi ketika sudah melebihi nilai ambang yang
diperkenankan tadi ya, maka itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu melakukan proses pencitraan misalkan menggunakan X-ray ataupun menggunakan PET, CAT ya, itu memerlukan ahli ya, dalam bidang radiologi. Oke, mungkin sekilas di sini saya akan coba perlihatkan ya contoh beberapa aplikasi selain untuk kepentingan pembangkitan daya. Di sini saya coba bukakan di sini website dari Australia, dari ANSTO. ANSTO ini apa? Saya juga nggak tahu kepanjangannya ANSTO itu apa. Tapi ini adalah lembaga pemerintah Australia yang dia khusus bergerak dalam pemanfaatan radioisotop. Radioisotop ini biasanya lebih cenderung untuk keperluan medis ataupun keperluan industrinya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini ada definisinya radioisotop itu apa ya. Oh ya, tadi belum saya jelasin. Isotop itu adalah unsur yang sama tapi dengan nomor massa berbeda. Itu disebut sebagai isotop. Jadi misalkan tadi C14 itu adalah isotopnya C12. Jadi unsurnya sama, nomor atomnya sama, sama-sama 6 gitu ya. Cuma nomor massanya saja yang berbeda. Itu disebut sebagai isotop. Jadi jumlah protonnya sama, cuma jumlah neutronnya yang berbeda ya. Itu disebut sebagai isotop. Radioisotop itu adalah unsur yang dia juga memancarkan radiasi ya, makanya ada embel-embel radionya di depan. Jadi bukan isotop yang memancarkan radio, bukan. Tapi di sini adalah isotop yang memancarkan radiasi nuklir. Itu disebut sebagai radioisotop. Bagaimana radioisotop terjadi? Nanti kalian bisa baca sendiri. Saya kopikan linknya, barangkali ada yang tertarik untuk membaca nanti setelah kelas. Ya. Silahkan dibaca di situ. Kemudian radioaktif decay tadi sudah ya. Ada videonya, saya coba putarkan videonya. Dulu ya. Bisa. Oh, bisa di saya penuh ya. Ini coba lah.
Oke, itu tadi ya terkait dengan bagaimana sebuah radioisotop itu diproduksi ya, mulai dari fasilitas multipurpose reaktor tadi ya, sampai dia menghasilkan teknesium generator, kemudian teknesium generator nanti baru diantarkan ke konsumen ya, ke rumah sakit, dan dia memiliki fasilitas kedokteran nuklir ya. Ini ada beberapa sumber yang biasanya dipakai ya. Yang naturally occurring ini biasanya radioisotop yang memang di alam itu ada. Misalkan hidrogen 3 atau tritium tadi ya. Hidrogen 3 atau tritium itu biasanya bisa diperoleh dari air ya. Jadi di air itu dia punya kandungan H3 kalau nggak salah 1/1000-nya ya. Jadi setiap 1000 molekul hidrogen dia molekul air maaf ya. Setiap 1000 molekul air itu satu ada molekul tritium. Kemudian karbon 14 ya, klorin 36, timbal 210 ya, itu adalah unsur-unsur radioisotop yang memang secara alami itu ada. Gitu. Kalau yang secara artifisial ya, misalkan itu tadi teknesium ya, Bc99M, stabil ya, itu merupakan salah satu contoh unsur radioisotop yang diciptakan secara artifisial. Hidrogen 3 juga bisa diciptakan secara artifisial ya. Kemudian kromium 51, mangan 54, kobalt 60 ya. Ini dipakai biasanya kalau kobalt 60 untuk radiografi gamma, untuk gauging ya, ataupun untuk commercial medical equipment sterilization. Kemudian zinc 65, teknesium, cesium ya, terbium ya, iridium. Emas pun juga mempunyai radioisotop ya. Itu. Penggunanya juga berbeda-beda ya, sesuai dengan karakteristik dari setiap radioisotopnya gitu ya. Yang biasanya untuk yang memiliki nilai half life yang cenderung rendah itu biasanya dipakai untuk keperluan medikal ya. Misalkan teknesium 99, ini half life-nya, umur paruhnya bahasa Indonesianya itu sekitar 6 jam. Itu dipakai untuk keperluan medikal misalkan ya. Ataupun untuk keperluan studi yang terkait dengan lingkungan hanya digunakan. Ini beberapa material awalnya ya, raw materialnya, clearing dan lain sebagainya tadi ya. Sini sempat disinggung juga tadi di videonya ada PET, kemudian ada CT scan. Ya kurang lebih itu dulu ya untuk materi kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan lanjutkan terkait dengan aplikasinya dan juga tentang reaktor nuklir ya. Saya close dulu kalau gitu presentasinya. Stop share ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita bisa cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan di pertemuan minggu ketiga ya. Persiapkan untuk pertemuan minggu ketiga. Saya sebagai pengampu mengucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.